Akhirnya Taufin ngeluarin mesin mini komersil yang harganya terjangkau. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, mari kita semprot dulu. Oke, jadi ini namanya mesin Allegra. Jadi nanti Allegra itu ada 3. Ada Allegra Uno, Allegra Doppia, dan Allegra Lira. Jadi hari ini saya berkesempatan nge-review mesin yang paling kecilnya Allegra Uno. Nah, Uno itu artinya 1. Kalau Doppia itu artinya double. Jadi nanti Allegra Doppia itu boilernya nggak 1, multi boiler. Nah, terus yang paling mahalnya nanti adalah Allegra Lira atau versi yang paling tingginya. Jujur, pertama saya unboxing mesin ini, kesan pertama yang saya dapat adalah gila. Parts-partsnya pakai parts mesin sangar semua. Dari steam one-nya. Dari steam one-nya, hot water one. Kita coba buka. Ini hot water one. Pasang ulang. Porta filternya. Tapi di sini saya tidak akan sebut merek. Parts mesin sangarnya itu dari mesin-mesin sangar apa-apa aja. Tapi buat kalian yang udah tahu, kalian pasti akan familiar ini parts mesin apa. Tapi buat kalian yang belum tahu, silakan cari tahu sendiri. Tanya ke teman-teman barista yang udah berpengalaman. Oke, jadi mesin ini bodinya stainless. Cukup berat. 18 kilo beratnya. Terus steamnya itu nggak loyo. Kita coba ya. Nah, ini steam one-nya 4 lubang. Nggak loyo. Terus kalian mau tahu nih mesin buatan mana? Ini mesin buatan, ini benderanya, hijau, putih, merah. Berarti ini mesin buatan Itali, bukan Cina. Terus konsumsi daya listriknya maksimal 1500 watt. Jadi 1500 watt itu terjadinya waktu dia boiling aja. Jadi sekarang kalau mesin dalam posisi standby kayak gini, dia tidak boiling. Listrik hanya digunakan untuk menyalakan PC board. Jadi sekarang kondisinya mungkin di bawah 200 watt. Terus heating elemen mesin ini sangat powerful. Gimana cara kita ngeceknya? Cara kita ngecek heating elemen powerful atau enggak itu kita tarik air panas keluar. Nanti mesin akan sedot air dingin masuk ke dalam boiler. Oh ya, boilernya 1,5 liter. Nah, tentu karena dia narik air dingin masuk ke dalam boiler, suhu akan turun. Terus yang kita mau cek itu apa? Seberapa lama dia balik lagi ke 1 bar. 1 bar itu adalah posisi mesin ready atau panasnya maksimal. Jadi sekarang saya tarik airnya sekitar 300 ml. Ini sekitar 300 ml. Jadi nanti di video saya akan kasih timer berapa lama sih dia boiling. Jadi lampu ini adalah tanda atau indikator mesinnya sedang boiling, sedang memanaskan. Nanti di video saya kasih timer seberapa lama durasi boilingnya. 300 ml tadi. Terus yang lampu yang bagian bawah ini, yang warna merah ini adalah lampu indikator kalau dia sedang sedot air atau sedang filling. Filling itu mengisi. Jadi nanti ketika kita tarik keluar air panasnya, dia isi ke dalam boiler, lampu merah akan nyala. Oke, udah mati, nggak lama, hanya beberapa detik aja boilingnya. Nah, kita coba lagi, kita tarik.
waktu sedot atau waktu filling ini hidup. Oke. Ini boiling. Terus first impression yang saya dapat apa? Pertama jujur, loh kok tangkai steamnya kepanjangan, aneh jadinya. Tapi setelah dipikir-pikir, justru itu nilai plusnya. Kenapa nilai plus? Jadi milk jug kita lebih gampang masuk dan kita lebih bisa manuver karena ini barangnya panjang. Oke. Ini sekian spesifikasinya. Next saya akan bahas soal boilernya heat exchanger. Jadi apa sih keunggulan boiler heat exchanger? Oke, mesin ini kan boilernya heat exchanger. Jadi ini sesi di mana saya jelaskan apa sih keunggulan heat exchanger dibandingkan dengan boiler-boiler lainnya. Jadi intinya heat exchanger itu dia bisa steam sekaligus brewing. Steam dan ngebrew dalam waktu yang sama. Ini penjelasan ilmiahnya. Nah, demi kalian, karena saya sayang sama kalian, saya udah sediakan whiteboard. Oke, ini saya udah di depan whiteboard. Ini namanya boiler heat exchanger. Jadi biasanya boiler heat exchanger itu disingkat dengan sebutan HX. Oke, jadi ini penjelasan ilmiahnya kenapa boiler heat exchanger bisa ngebrew sekaligus steam dalam waktu yang sama. Karena waktu kita ngebrew, air itu datangnya dari heat exchanger. Jadi apa itu heat exchanger? Heat exchanger, boiler, tabung, terus di dalam tabungnya ada tabung lagi. Oke, tabung, di dalam tabung ada tabung lagi. Ini dia namanya heat exchanger. Jadi HX itu adalah tabung kecil di dalam boiler. Oke, jadi kita bisa ngebrew, sekaligus steam dalam waktu yang sama. Karena air yang masuk ke group head tidak ada hubungannya satu tetes pun dengan air yang dari boiler utama. Jadi air yang masuk ke group head itu asalnya dari HX, dari HX-nya dari sini, bukan dari boilernya. Jadi itu kenapa dia bisa kita brew sekaligus steam bahkan sambil tarik air panas. Karena boiler heat exchanger, air yang masuk ke group head dan uap yang keluar dari steam one itu beda alam. Oke, beda alam. Make sense? Terus kalau single boiler itu tidak ada HX-nya. Ini HX tidak ada. Ini heating elemennya ya, pemanas. Jadi single boiler itu apa? Single boiler itu tidak ada HX-nya. Jadi akhirnya satu boiler ini untuk multi purpose, banyak tujuan. Satu boiler untuk group head, untuk steam, dan untuk air panas. Ini air panas. Jadi otomatis single boiler itu akan ada cycle time yang cukup panjang. Cycle time itu adalah jeda. Dari satu gelas ke gelas yang lainnya, jedanya lumayan lama karena misalnya kita brewing sekaligus steam, terus kita tarik air panasnya, otomatis boiler akan sedot air dingin masuk ke dalam. Karena air dingin masuk ke dalam, drop. Akhirnya kita harus tunggu lagi sampai dia panas di satu bar baru bisa digunakan. Nah, yang satu lagi itu thermoblock. Apa itu sih? Apa sih itu thermoblock? Thermoblock itu adalah kalau ini semua nggak ada, sisa hanya pemanasnya. Tadi kan heat exchanger di dalam tabung, ada tabung lagi. Single boiler, tabung satu aja. Kalau thermoblock, ini semuanya nggak ada. Hanya sisa pemanas. Pemanasnya nanti dikasih blok, makanya namanya thermoblock. Blok itu isinya seperti kapur supaya dia nggak terbakar. Jadi thermoblock itu apa? Air panas masuk, keluarnya jadi air panas masuk, sorry. Air dingin masuk ke thermoblocknya, keluar jadi panas. Udah gitu aja thermoblock. Oke.
Jadi, itu penjelasan ilmiah kenapa mesin ini bisa brewing, steam, dan tarik air panas dalam waktu yang sama. Kita coba. Tarik air panas, brewing, steam. Oke. Oke, ini kita masuk ke bagian yang paling pentingnya, yaitu ekstraksi. Jadi ini saya sudah sediakan 2 portafilter. Yang satu ini yang grind size-nya agak kasar, yang satu ini grind size-nya yang agak halus. Kelihatan dari bubuk kopinya sudah clumping. Clumping itu artinya menggumpal. Jadi saya jelasin dikit sebelum ekstrak. Jadi untuk ngecek apakah ekstraksi kita maksimal atau enggak itu dari mana? Dari pak atau ampas kopinya. Kalau ampasnya nanti diketok jadi, berarti ekstraksinya bagus. Nah, kita coba dulu dengan yang agak kasar. Ini tadi saya pakai 18 gram. Kita tamping. Kita flash dulu. Kita pasang. Terus kita timbang gelasnya karena saya mau tahu hasil espressonya itu berapa mili. Kita ekstrak sekaligus timer. Ini kita mau ekstraknya 23 detik. Nah, karena ini agak kasar, 23 detiknya itu nanti hasilnya pasti agak banyak. 23, mati. Kita timbang. Nah, ini hasilnya sekitar 62 mili. Ini tanda-tanda kalau grind size-nya terlalu kasar. Nah, biasanya grind size kekasaran, kita ketok, paknya akan pecah-pecah, nggak keras. Tapi kita coba. Kita cek apakah paknya jadi atau enggak. Buka. Knocking. Nah, ini menandakan hasil perasan itu maksimal dari mana? Dia bersih sampai ke bawah-bawahnya. Terus paknya kita coba jatuhin. Keras. Oke. Next, saya coba buat yang ini. Nah, ini portafilter bukan punya dia nih. Ini portafilter punya mesin sangar lain ya, tapi mereknya apa nggak? Kalian cari tahu sendiri. Ini grind size-nya udah halus, clamping, kita coba tamping. Ini sama nanti pakai 18 gram, 23 detik juga tamping. Kita flash. Ini singkirin dulu. Kita timbang gelasnya karena saya mau tahu hasilnya berapa mili. Pasang. Kita ekstrak sekaligus timer. Nah, ini kelihatan alirannya agak kecil, malu-malu dia keluarnya. Itu menandakan grind size-nya kehalusan. Oke, ini 23 detik, matikan. Hasilnya 30-an mili, nggak sampai 40. Berarti ini grind size-nya menandakan grind size-nya agak halus. Kita knocking keluar. Kita cek apakah kering atau becek. Biasanya kalau hasil ekstraksi tidak maksimal, dia becek kayak bubur. Kita coba ya. Jangan kaget ya. Tetap kering. Ini paknya kita jatuhin, masih keras. Ekstraksinya lumayan oke. Habis ini saya gunakan grind size yang agak halus. Kita coba bikin 2 cup langsung cafe latte. Kita mau lihat apakah mesin ini, kan boilernya 1,5 liter, apakah dia sanggup steam 2 cup sekaligus nanti saya kasih timer. Berapa sih durasi steamnya untuk 2 cup?
Oke, ini kita masuk ke steam. Kita mau lihat tenaga steamnya berapa. Nanti saya brewing 2 cup steam sekaligus 2 cup. Saya kasih timer berapa lama sih durasi steamnya. Tamping. Flash. Saya ekstrak sekaligus steam. Dengar suaranya? Cum. Kayak suara mesin mehong. Oke, terus kita bagi 2. Kita coba pouring. Satu cup jadi. Nggak pakai lihat. Berantakan jadinya guys. Oke. Oke, ini kesimpulan dari video ini. Jadi mesin Allegra Uno ini bisa banget untuk mini komersil buat kalian yang baru pengen terjun ke usaha bisnis kopi. Ini boleh dipinang karena buat yang baru mau terjun kan kadang agak ragu beli mesin yang lebih mahal. Nah, ini mesin yang terjangkau, bukan murah ya, terjangkau, dengan fitur-fitur mesin komersil, mulai dari steam one, boiler, group head, porter filter, dan yang satu lagi unik ada lubangnya, lupa saya ada lubangnya. Oke. Jadi lubangnya ini fungsinya, kalian beli corong, jadi kita bisa refill air dengan lebih gampang. Oke. Kesimpulan terakhir adalah this boy sure is a giant killer. Jadi anak ini adalah giant killer nih. Oke, buat kalian yang sudah nonton sampai akhir, saya ucapkan semoga cuan selalu. Allegra Uno mantap anjing ya. Yeah.